Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah kita kembali lagi ya, karena ini sudah lama kita tidak membuat konten ya, hampir 1 bulan lebih, karena ketika itu puasa mas. Puasa ya, Puasa Ramadan itu kan fokus untuk ibadah begitu kan. benar banget. Ya ini kita kedatangan tamu ya, sangat spesial ya bagi kita semua. Ini Mas Adi, ini salah satu guru saya sih, guru bidang hipnotis gitu kan. Nah, bagaimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik. Ini tumben ini. Iya. Tapi sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Keluarga sehat. Semua sehat. Sehat juga kan? Alhamdulillah. Kalau enggak sehat enggak mungkin di sini ya. Tapi kemarin memang Sakit. lagi sakit. Sakit Ya, hati. bukan. Nggak tahu ya itu sakit apa itu kan gitu. Saya sampai sempat bingung juga tentang sakit saya itu. Cuman sebelum ke topik ini Mas Adi, apa sih Mas Adi yang bisa kenapa kok bisa Mas Adi itu belajar hipnotis, apa Terjun ke sana. latar belakangnya gitu. Oke. Prosesnya itu bagaimana? Jadi awal hipnotis itu sebenarnya membuat aku tantangan. Ah, Awal antara percaya sama enggak. Orang yang terkena hipnotis tiba-tiba tidur. Apa yang aku lihat ada permainan. Kalau nggak salah pada saat itu aku nongkrong di salah satu kafe. Nongkrong di sana, aku nongkrong sama teman-teman ngopi. Kok ada seru-seruan, orang ditanyain tiba-tiba tanyain nama gitu, tiba-tiba langsung dibikin tidur. Wah seru itu kira. Cuman kan aku masih basicnya bukan di situ, di dunia musik, masih di dunia band. oh ketika itu dia musik. Gitu. Nah, dan itu pun aku punya niatan jahat. Asik ini, punya niatan jahat. Oh kok bisa niatan jahat Mas? Aku di dunia musik dan aku punya label, ya kan. Waktu itu kan Probolinggo kan ada band namanya Minggu juga udah ada label kan. Bandku juga ada Yupi, akhirnya bareng tour sama Wigaskin. Karena aku punya salah satu album ya. Ini asik. Pemikiranku udah jahat waktu itu. Asik kalau aku pakai hipnotis. Pada saat di panggung pun aku bisa narik penonton, audien gitu, ya, dengan hipnotis gitu. Itu latar belakangnya ya. Awalnya buat aku tertantang, tapi semenjak aku udah terjun, karena aku lihat kok asik ya, antara percaya sama enggak, beneran kah gitu loh. Akhirnya aku turun dari situ di kafe belajar. Aku nemui seniornya itu pada waktu itu, Mas, aku mau belajar. Tapi pertanyaanku satu ke orang itu, harganya memang waktu itu memang mahal, sampai aku Untuk biaya belajarnya. Aku nggak ada uang, tapi baru aku dari performa aku dapat 1 HP baru. HP itulah aku pakai barter untuk belajar. Iya. Tapi aku dengan syarat ajarin aku sampai bisa. ke orang itu. Iya, ke orang itu ajarin aku sampai bisa. Dan ternyata nggak lama juga, 3 hari 4 hari itu aku udah bisa. Udah bisa. Hipnotis massal. Wow. Lebih dari 1. Itu itu yang membuat beda mungkin dari murid-murid yang lain. Itu jadi awal itu aku jadi spesial banget dan baru pertama kali di Probolinggo aku mendapatkan sertifikat dengan salah satu senior ini di komunitas di Probolinggo pada waktu itu. Dan itu masih aku belum puas. Iya. Aku belajar ke Jakarta Oh. sampai di open class. Salah satu adalah master. Mungkin udah pada tahu semua kan, master paling besar itu di Indonesia itu. Aku belajar di sana kurang lebih ya cepat juga sih itu 3 bulanan kalau nggak salah itu. Dan aku dapat semuanya ilmu itu. Wah, asik ya. Gimana Mas? Gimana rasanya ketika sudah menguasai? Awalnya masih belum percaya kalau aku bisa. Ah, Akhirnya karena aku lihat background senior saya, guru saya yang ada di Jakarta itu, dia streetnya itu di luar negeri, aku streetnya di Indonesia aja, tapi keliling. Mulai dari Jakarta, Bogor, Bandung. pernah keliling Indonesia? Iya, Jakarta, Bogor, Bandung, Jogja, Solo, Purwokerto, terus mana lagi tuh ya, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, terus sampai ke Dumai, Kalimantan, terus Kalimantan Timur waktu itu di daerah Gunung Bakaran. Pokoknya hampir keliling. Cuma yang belum pernah ke Papua sama NTB. Bali sudah. Gitu. Bali malah sama turis itu.
Di Bali. Iya, turis dari Berarti Prancis, sudah mengelilingi hampir Indonesia. seluruh Karena provinsi di Indonesia ya, Mas. tantangannya luar biasa. Aku lihat background dari beliau itu kan bisa street sampai luar negeri. Oh, Aku kan nggak ada dana waktu itu, jadi aku iya. streetnya di Indonesia aja. Oh, Dan alhamdulillah, tanpa aku sadari, aku pernah masal di salah satu instansi. Itu masal lebih dari 2.000 orang. Dan itu hampir masuk ke top rekor muri Indonesia. Masih kalah, tapi mau masuk. Kurang sedikit aja, 500 tambahan 500 orang aja udah masuk ke aku. uh. Tapi mungkin Mas, apa namanya? Kan banyak sih pertanyaan-pertanyaan di luar sana itu Iya. hipnotis itu terkenal negatif gitu. Banyak, Pak. Apa namanya? Mungkin bisa dijelaskan apa Gini, jadi kebanyakan penyalahgunaan hipnotis itu sebenarnya oknum. Banyak yang arahnya kayak gendam, ya kan, gendam di lapangan itu. Terus ada beberapa hal juga yang memang orang takut dengan hipnotis. Padahal kalau kita selami hipnotis ya, hipnotis itu luar biasa. Ya. Karena ketakutan orang awam itu takut privasinya diangkat, ya, takut dibongkar. Karena itu kan mereka udah tertanam dari mindset TV. Iya. Yang istilahnya ada acara di TV-TV itu kan. Nah, mindset mereka sudah tertanam itu. Kalau kita kena hipnotis nanti privasiku keluar semua gitu kan. Takutnya kayak gitu dia. Terus kejelekanku keluar semua. Enggak, padahal kalau ketemu dengan orang-orang master hipnotis ya, ini belum kejahatannya ini ya. Mungkin kita kerjain. Gitu, kita bikin main gitu kayak lupa nama kayak atau kita ganti nama atau apapun itu ya. Jadi kita kerjaan habis-habisan biasanya itu namanya street ya. Kalau kejahatan di hipnotisnya sendiri memang orang emang takut, terutama di area gendam kan. Gendam ini memang bisa dikatakan anak tiri dari hipnotis. Padahal ilmu gendam sendiri itu bagus, materi gendam sendiri itu bagus. Cuman penyalahgunaan oknum. Kenapa dikatakan anak tiri? Karena ini yang selalu disalahgunakan. Padahal itu salah satunya sudah memang masuk di materi hipnotis. Em, apa gendam itu juga bagian dari hipnotis? Sebenarnya masuk. Kenapa aku bilang masuk? Karena ada beberapa hal yang memang materi-materi atau prakteknya di lapangan itu menggunakan teknik-teknik hipnotis. Oh iya. Jangan takut kalau misalkan ada yang kena gendam suruh tepuk balik gitu kan. Di lapangan kayak cablek gitu kan terkejut suruh tepuk. Percuma itu. Itu bukan hal yang solusi ya. Bukan solusi, bukan disuruh tepuk balik, bukan. Gitu. Sebenarnya kalau saya melihatnya kalau gendam itu hanya pengalihan perhatian aja, betul? Bukan, dipakai untuk istilahnya ada di istilah hipnotis itu shock induction. Dia dibikin shock, dibikin kaget. Istilahnya kaget gini, orang kalau kita kagetin itu pikiran kita kan miss hanya beberapa detik. Iya, Iya kan? iya betul. Nafas kita juga akan ngos-ngosan, terus jantung kita kan kayak denyut itu kan agak cepat atau gimana kan. Itu kita ada sedikit miss di pikiran sadar kita. Itulah pelaku gendam bisa masuk di situ. Padahal untuk ceblek balik percuma gitu loh. Nggak ada. Berarti ada enggak solusi yang solutif gitu Mas untuk Solusinya sih gampang. Karena aku pernah sih aku diajak salah satu instansi untuk bagaimana sih cara menangkal gendam di lapangan. Mungkin ini sedikit aku kasih bocoran juga di sini. Gendam itu memang nggak perlu kita takutin. Karena apa? Kita ketemu orang-orang yang nggak kita kenal, ngajak ngobrol kita, nggak perlu kita takutin. Cuman alangkah baiknya kita nggak perlu nangkepin itu. Maaf bang, saya sibuk. Maaf mbak, saya sibuk. Gitu aja. Karena apa? Dia akan datang ke kita. Pelaku gendam itu pun nggak sendiri. Ada lebih dari satu. Yang jelas itu lebih dari satu karena ada satu pelaku itu sudah menggambar kita. Kenapa gambar kita? Biar kita nanti ngasih pertanyaan itu ke dia itu dia paham. Itu anggapnya menggambar dulu, disurvei dulu. kayak semacam analisa Benar banget. Selama 3 hari. tersangka dulu korban dulu ya, iya. korban dulu dianalisa. Jadi menganalisa korban, tetangganya ini siapa namanya. Sudah jadi target berarti ya. Benar banget dan dia bakal diincar. Dan pelaku gendamnya itu mungkin akan atraksinya itu dia pada saat di lapangan langsung, bukan untuk sebatas survei, bukan survei dia, tapi langsung pada saat di TKP. Itulah itu bagian dari segi-segi negatif ya. Ya, jadi cara nangkalnya sih mudah banget. Kalau kita memang nggak kenal sama orang itu, benar-benar
kita nggak tahu dan berusaha untuk biasanya pelaku gendam ini ngasih beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini pertanyaan membuat kita pusing. Sama halnya seperti contoh pada saat kita ujian sekolah. Ya. Kan ada berapa itu pertanyaan kan Iya kan, di kertas ujian kita kan ya. Ya. 1, 2 kita masih fresh pikiran kita. 3, 4 sampai 5, 6 kita udah pusing, ngantuk, badan udah lemas seperti ngantuk gini kan gitu loh. Jadi kayak gitu. Pikiran kita seperti itu. Ah, sama halnya pelaku gendam. Pelaku gendam akan mengorek kita dengan satu pertanyaan. Misalkan, "Bang, masih ingat saya nggak?" Iya. Nah, pikiran kita pasti akan merespek ke belakang kan. Siapa orang ini? Ini sudah bekerja otak kita. Betul. Otak kita sudah bekerja dan dia akan ngasih pada saat otak kita bekerja seper 2 detik dia akan ngasih pertanyaan lagi yang membuat kita ini overload. Kak sempat memproses, sempat Iya, nggak sempat untuk nyari tersadarkan jawaban. gitu lah kan, ya. Jadi dibikin kita overload dengan pertanyaan itu. Sampai Iya. jangan survei manusia itu hanya 3 pertanyaan kita masih fresh. Keempat pertanyaan kita udah pusing. Itu apa namanya pola pikir dalam otak kita sebenarnya. Jadi pada saat pertanyaan pertama, "Mas, masih ingat saya nggak?" Ini sudah pertanyaan dia. Pertanyaan kedua, dia akan neruskan dari pertanyaan pertama. Itu dulu teman sekolah, masih TK. Mana mungkin kita akan ingat teman TK kita? Logikanya kan gitu kan? Iya, betul. Jauh, meskipun ingat tapi kan kita ingat hanya beberapa orang, biasanya kayak gitu kan? Iya. Nah, kita disuruh berpikir yang paling jauh akhirnya. Pertanyaan 3 itu show time-nya. Untuk lebih membuat kita overload dalam pola pikir kita. Jadi kalau kita untuk mengatasi itu nggak perlu apa namanya? Nggak perlu ditanggapi. Nggak perlu ditanggapi aja ya. Jadi nggak perlu tanggepin ya kalau ketemu orang-orang yang ngasih pertanyaan gitu dengan orang-orang yang baru. Terus ada lagi gini Mas, ini yang sering terjadi tiba-tiba kayak kasus-kasus kejadian yang kemarin ini subuh-subuh biasanya orang-orang yang beraksi kan dengan istilah pakai surban apa kan, masih ingat kan? Itu karena dia menganggap kayak misalkan orang melihatnya itu Habib, Kiai atau apa kan di mobil itu kan Orang pakai baik lah, surban. ya. Iya. Dan itu terjadi sebuah iming-iming. Biasanya seperti itu. Betul. Iming-iming dan orang awam biasanya kalau dikasih iming-iming itu pasti tergiur. Iya. Nggak mungkin nggak, ya kan? Tapi kamu harus ngasih apa? Take and give-nya. Kita ngasih iming-iming tapi take and give-nya apa? Gitu loh. Jadi dia mendapatkan sesuatu hal dengan barangnya mereka. Kita kasih sesuatu hal juga gitu. Jadi gitu. Ini yang sering terjadi malah. Iya, yang berpura-pura jadi Sebagai ulama, kiai, ya kiai ulama, gitu, duduk di mobil. Itu. Padahal sudah punya mobil kan, nggak mungkin, Mobilnya nyewa itu. nggak mungkin apa lah ya. Mobilnya nyewa itu, Mas. Ya kita pikirannya kan husnudon ya, mungkin kebanyakan masyarakat di sini kan, karena apa ya? Ya orang baik itu ya jangan terlalu baik lah gitu. Tahu diri lah gitu. Ya, terus gini Mas juga. Kebanyakan juga itu ada something yang memang orang itu dengan kejahatan hipnotis ya, terutama gendam ini. Orang masih canggung untuk berpikir jernih. Kebanyakan analisa saya sudah beberapa kasus yang aku terima dari Beberapa. laporan dari Polres itu kan, dari pihak kepolisian, itu kebanyakan iming-iming semua. Hampir akhir-akhir ini itu banyak kan iming-iming. Jadi dia itu mau dikasih sesuatu tapi nggak dikasih, tapi barangnya yang habis. Itu yang terjadi sampai detik ini. Kenapa? Ya untungnya ini ada podcast. Iya. Ya, Ini podcast dari Berung ini ya. Berungpodcast.com Ya, Berung Mas. Podcast. Iya. Ya mungkin ini bisa menyadarkan masyarakat pada umumnya. Kalau memang nanti ada telepon kayak atau ketemu orang yang nggak dikenal ya, alangkah baiknya jangan direspon daripada nanti mereka masuk ke permainannya. Meskipun dia memaksa, bilang aja, "Mas, maaf Mas, saya lagi sibuk." Gitu. Oh, Jadi lewat HP juga bisa Mas? Bisa, karena kejahatan gendam ini ada beberapa hal. Yang utama ini ada 3 hal yang selalu terjadi di lapangan, yaitu gendam cablek yang biasa ditepuk, tapi istilahnya kata orang di lapangan harus tepuk balik, itu percuma sudah. Terus ada gendam biologis. Gendam biologis ini itu arahnya biasanya di tempat-tempat kendaraan umum, seperti angkot, bis umum itu ya. Itu permainannya dia pakai rokok.
Mm-mm. Rokok itu sudah ada, sebenarnya bukan hipnotis itu, tapi pembiusan. Tapi efeknya hanya seperlima Oh, detik. Kenapa aku bilang arahnya seperti pembiusan? Rokok itu sudah diisi, iya. entah itu diisi dari kecubung kayak atau apapun Oh, itu yang bisa membuat orang seperlima detik itu seperti ngefly, nggak sadar. tapi hanya sebentar gitu ya. Sebentar, dan itu harus atraksinya juga, showtime-nya dia harus cepat juga eksekusinya. Oh, Itu hanya seperlima detik. Karena efek dari kecubung sendiri itu hanya seperlima detik kita hisap. Tapi kenapa pelakunya nggak mabuk? Karena ditahan di sini, nggak sampai ditelan gitu. oh, iya 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 Iya. iya iya Terus iya. Iya. asap ini disemprotkan ke korban. Korban. Itu ke arah No kita. smoking ya, di Nah, mana-mana ada no smoking, mungkin iya, mungkin itu motivasinya bahaya. itu juga gitu ya. Karena orang-orang sekarang lebih canggih itu, Bu. Mas. Dan yang berikutnya ini gendam teknologi. Gendam teknologi ini yang selalu sering terjadi juga di lapangan itu dengan memberikan kabar kayak masnya ini misalkan dikasih, Mas, ini ada saudara Mas kecelakaan dengan Oh, orang iya. pasti shock, Ya banyak sih, banyak juga iya itu. kan? Ini hampir ke modusnya penipunya, penipuan ini hanya Oh, 11-12 sebenarnya, gitu. iya Tapi iya. ditarik untuk transfer. Segera transfer ini untuk saya bawa ke rumah sakit atau apa gitu, atau pengiriman jenazah ke tempat Ke masnya rumah. gitu ya, ke rumah masnya kayak gitu loh. Jadi emang harus benar-benar kita teliti. Kalau emang ada yang kecelakaan saudara kita telepon dulu orang Iya rumah kayak betul. atau apa. Itu antisipasinya seperti itu. Dan misalkan untuk yang rokok tadi, itu antisipasinya kalau bisa, Bang jangan rokok sini. Ini tempat Oh iya. tempat istilahnya umum kayak yang dimana memang gak enak untuk rokok atau apa. Apalagi Apa? berdua ya kan ya. Atau kita yang pindah, Iya cari betul tempat yang betul. kosong kayak gitu. Itu yang kan. Kalau yang caplek tadi sudah aku kasih tahu bahwa caplek ini yang memang lebih lebih cepat efeknya. Kecepatan Karena ya. jadi tiba-tiba kita dikejutin, ditepuk gitu aja. Terus kita nggak udah ngeflash, istilahnya Iya udah iya. nge ngeblank Kosong lah, pikiran, kosong ya, sedikit lah dikit. ngeblank Ya, pikiran kita. betul betul. Dan di situ kita harus jalan 1/10 detik. Hmm. Jadi 10 detik aja itu untuk mengeksekusi, mengoverloadkan pikiran kita. Itu. Hanya 10 detik itu sudah bisa membawa barang-barang kita gitu. Siap. Wah, itu negatif dari yang Kalau boleh ya, sebenarnya kalau di sini di Burung ya, podcast. Burung ini ya, Burung Podcast ada satu aja korban. Aku bisa praktek di Oh sini. gitu ya. Iya. Tadi aku udah request kan, tapi tak Oh tahu. iya, iya. Mungkin Kalau ada tidak aku mau praktek iya. biar orang tahu paham ya. Gitu. Nah, itu sisi negatifnya Sisi Mas ya. negatifnya. Ada enggak lagi sisi negatif yang lain Kebanyakan selain sih hampir ke arah gendam hampir semua. gendam ya. Tapi 11-12 dengan modus penipuan biasanya gendam itu. Kalau apa Sisi positifnya positifnya. Mas itu kan Banyak juga Mas Solihin itu sisi positifnya sangat banyak banget ya. Ya alhamdulillah membuat respon ke positif itu luar biasa. Kayak kita kan hipnotis itu kan banyak dibagi. ya. Apalagi sekarang ini ada hipnoterapi. Oh ya. Jadi macam-macam hipnotis itu sebenarnya untuk tipikalnya itu ada hipnoterapi, hipnoforensik, hypnobirthing, terus eh banyak itu macamnya di situ. Nah, sedangkan aku sendiri arahnya ke hipnoterapi. Hmm. Jadi kalau dibilang manfaatnya banyak. Kayak kemarin aku kedatangan tamu orang tua yang bingung untuk mendidik anak. Itu ada hipnotis parenting. Pendidikan untuk orang tua ke anak juga ada. Bagaimana anak membuat bisa nurut, bisa ngikut omongan orang tua itu ada juga. Oh juga ada itu ilmu hipnotisnya itu. Ada di materi-materi itu ada semua. Apalagi kalau pengobatan kita lebih ke psikolog, psikologi manusianya, gimana apa yang dikeluhkan. Itu bisa kita ngobati trauma, fobia kayak gitu kan. Fobia ketakutan takut tinggi gitu kan. Ya, Takut ya semoga aja tang gitu. nggak takut makan gitu Oh loh. iya iya iya. Kalau takut makan kita tambah kurus itu. Ada. Ada salah satu artis dari kota kita Takut sebenarnya. makan. Bukan, Oh. takut sama buah duren. Ah, Itu orang tuanya. Mungkin tahu kan artis Probolinggo siapa tuh siapa? yang pernah jadi juara Indonesian Idol. Oh, Salma. Iya, itu pernah ke aku juga. Aku mau ditarik ke Jakarta untuk ini podcast juga sama Salma waktu itu. Wah, Itu pernah dia fobia duren. takut duren. Ya, sampai dia posting, dia sudah aku obatin, udah aku terapi itu ya pakai hipnotis.
dia sampai share di Facebooknya Mm-mm. masalah duren. Aku diajak, dia pamer duren banyak di Facebook itu. Padahal dia nggak suka duren, baunya aja dia nggak suka. Habis dihipnotis. Dia suka duren tuh, sampai dia kecanduan makan duren. uh, Gitu, Luar suka biasa banget. ya kan. Terus ada lagi yang fobia tentang masalah kucing, bulu Hmm. kucing kayak gitu kan biasanya ada. Itu juga pernah. Rokok, rokok juga bisa. Pecandu Misalkan, rokok gitu ya bisa pecandu rokok untuk bisa berhenti bisa bisa. berhenti. Nah, Ya, itu itu sisi positifnya banyak sekali banyak ya, Mas. banget itu loh. Tapi Tapi kebanyakan juga ya aku nggak menyarankan dalam segi untuk ini ke arah yang berbeda lagi ya. heeh. Alhamdulillah aku sudah banyak belajar tentang masalah materi hipnotis sampai terdalam ya tentang apapun itu dalam hipnotis materi-materinya juga banyak. Ada beberapa aspek yang ternyata ini ada satu kejadian yang lucu dan seru. Hmm. Kenapa aku bilang lucu dan seru? Ada teman ke orang pintar, Hmm. nah, bawa uang 1,5 juta. Iya. Dia mau ngajak aku kira itu mainan dia, istilah bercanda sama aku, gitu kan? Bercanda, Mas, ikut aku yuk ya. Hmm. Kemana? Ada ikut aku pokoknya. Ke Abah, bilangnya Abah dia. Hmm. Ngapain gitu loh. Aku kira ayahnya dia kan Iya, gitu loh. iya. Ngapain? Udah pulang sana kan gitu. Enggak Mas, aku mengantarkan uang. Aku masih belum ngeh di situ kan. Belum nyambung apa yang dia maksud. Uang, ya tinggal transfer aja kan ke ayahnya, dia bilang Iya, gitu kan. iya. Aku bener kan ya. Enggak Mas, ini aku mau ngasih mahar. Nah, bilang mahar itulah ya aku yang jadi shock. Shock kenapa? Ini akhirnya aku baca dia. Karena seorang hipnotis bisa jadi psikolog untuk membaca karakter orang. Aku baca dia. Dia ini kayaknya lagi mau ke sesuatu hal gitu loh. Lagi ada mungkin lagi ada problem kayak atau apa. Dia butuh ke orang itu. Iya, betul. Dan dia ditekan untuk membayar mahar 1,5 juta. Saya bilang ke dia sambil guyonan ya, sambil bercanda sama dia itu, gini dah, uangnya kasihkan aku dah. Hmm. Aku yang nyembuhin kamu dah. Ya bilang gitu. Aku yang apa? Kamu suka sama siapa sih? Sama cewek atau ada masalah apa? Udah sini sama aku dah. Aku bilang gitu. 1,5 juta kasihkan aku. Ah. Enggak Mas, ini serius. Aku harus nyiapkan ini. Aku feelingku sudah nggak enak sama anak ini, sama temanku ini. Akhirnya mau nggak mau aku ikut. Tapi uang itu aku udah ngomong sama dia. Aku pegang uang itu. Boleh nggak? Oh iya bang. Nggak pak. Uangnya aku pegang. Aku taruh di tas pada waktu itu. Dan aku berangkat ke sana. Aku lihat. Astaga, dia ke orang pinter ternyata. Gitu loh. Ke orang pinter untuk Karena sakit. bukan sakit hati, cuman masalah cewek. Jadi dia ke orang pinter itu untuk membayar 1,5 juta untuk bisa mendapatkan cewek itu. Gitu loh. Cewek yang dia sukai. Ah. Dia kan ditolak gitu loh. Ditolak sakit hati main ke orang pinter. Kan itu ada istilah itu. Iya kan? Cinta ditolak dukun bicara kan. Ada. Kan ada istilah kayak gitu ya. Jadi ini beneran temanku jadian kayak gitu. Iya, iya. Ya karena aku juga kasihan sama temanku. Aku lihat orangnya sendiri, aku langsung pas berhadapan dengan orangnya, persis kayak gini. Ini aku di sini, temanku di sini, orangnya di depan gini. Gitu. Uangnya kan ada di aku kan. Iya, Temanku ngomong, "Mas, kasihkan uangnya." Tunggu, jangan keburu, aku bilang gitu. Kamu kesini ngapain? Aku nanya sambil aku sok bego lah istilahnya. Jadi kayak orang-orang mengong gitu aku udah. Jadi kayak nggak tahu apa-apa. Nggak. Jadi orang itu aku pada saat aku ngomong mau ngapain ke sini ngasihkan uang ke orang ini gitu. Hmm. Akhirnya bapak itu ngomong, Mas ini jadi Mas ini mau minta tolong untuk dapatkan cewek. Tapi aku udah kasih apa namanya prosedurnya gimana dan dia harus menyiapkan uang 1 juta. Dan entah kenapa ada daya tarik hati saya untuk ya kasihan juga si temanku kena tipu. Karena aku langsung baca bapak ini orang pintar ini gitu loh. Karena mungkin pertama feelingku aku merasa mungkin feelingku ini salah. Apa yang aku baca orang ini salah. Kalau emang menipu tapi kenapa dia cuma mengeluarkan satu apa namanya kayak sikap gitu. Bungkusan isolasi ya, terus dikasih apalagi waktu itu ya.
Ada 3 barang pokoknya itu. Akhirnya dikasih ke dia, ditaruh di depanku. Uangnya masih aku pegang. Nah, aku kan beragak sok tolol kan. Iya. Aku ambil itu sikep. Apa barang itu aku ambil yang isolasian. Aku buka, dia kan lagi ngobrol. Aku buka itu barang gitu. Aku buka, jadi aku beragak sok tolol karena aku masih harus mengikuti alurnya mereka ya. Aku buka, dia marah. Mas, jangan dibuka. Nanti kodamnya itu marah yang ada di apa yang Mas yang buka itu. Kodam ya. Iya, dia bilang gitu seperti itu. Iya iya. Ah, apa itu Pak kodam? Ya, aku juga sudah beragak sok tolong mulai awal. Aku juga langsung nanya, apa itu kodam? Kan aku pura-pura nggak tahu apa itu kodam. Mas yang jaga itu, emang ada security tah? Di sini. Ya, kan sok tolongnya aku kan. Jadi aku nyambung ya, ada security-nya kok bisa jaga ini gitu. Akhirnya mungkin dia emosi dengan apa yang aku lakukan ke dia. Dia langsung, Mas, jangan macam-macam. Sampai aku diancam. Kamu nggak bisa pulang nanti dari sini. Kok bisa nggak bisa pulang, Pak? Emang banku bocor kah? Aku masih ngelawan dengan argumenku, tapi aku nyantai, tapi dia yang marah. Gitu loh. Dia marah sampai gebrak meja. Sampai mau diusir kita. Gitu. Kita mau diusir gitu udah. Sama kiainya tuh. Iya. Sedangkan temanku ini sampai apa istilahnya juga marah ke aku kan. Aku punya maksud untuk menyadarkan temanku bahwa ini dia kena tipu gitu loh. Gitu. Oh, Aku punya tujuan seperti itu. Karena apa? Ngapain 1,5 juta? Udah, kalau pengen dapatkan hodam gitu. iya. Nah, Untuk dapatkan cewek ngapain? Coba sholat istihara atau tahajud atau apa yang tiap malam itu kan bisa untuk nganu cewek. Ngapain kayak gitu? Iya kan? Akhirnya aku buka kertas itu, isinya cuma apa? Lafalnya Bismillah. gitu aja. Itu aja. 1,5 juta ya. 1,5 juta. Makanya kan aku langsung pulang itu kerjain temanku. Ya aku cuma nulis Bismillah nanti bayar aku 1,5 juta gitu. Langsung transfer gitu lah. Kamu ada aja. Akhirnya temanku juga marah. Ya, dia nantang mau nyantet aku. Dia itu mau nyantet aku. Apa itu mau nyantet aku? Dia ngomong ngancam aku nggak bisa pulang. Akhirnya karena ada sistem pengancaman gitu, aku sudah langsung bermain. Aku mainkan dengan sistem, kan ada istilah dalam materi hipnotis itu kita hipnotis orang dengan sadar. Iya. Iya kan? Dengan dia nggak tidur, aku udah bermain hipnotis dengan dia. Dia nggak nyadari. Pada saat dia ngobrol sama aku, dia nantang, dia ngeluarkan ancaman sama aku semua. Aku langsung cuma nepuk kakinya doang. Ya Pak, saya minta maaf. Saya tepuk ini lututnya dia. Saya minta maaf kalau memang membuat Bapak ini marah sama saya. Saya nggak bermaksud itu. Tapi sayangnya kaki Bapak ini udah lemas. Mau berdiri aja susah. Aku langsung mainkan itu. Dia sadar loh. Dan tiba-tiba dia nggak bisa berdiri. Dia pertama nggak percaya. Terus dia nyoba berdiri. Jatuh. Gitu. Dia langsung jatuh. Dia terkejut. Mas, sampean bukan orang biasa berarti. Sampai dikatakan seperti itu. Sampean mau menghancurkan saya. Langsung aku bangunkan dulu pada saat dia jatuh dari tempat duduknya itu, tak suruh berdiri itu, dia jatuh udah ke bawah. Aku bantu bangun. Aku bangunkan dia. Akhirnya dia ngomong, "Sama dari mana? Ada tujuan apa sampean? Sama ini ilmunya hitam ini." Banyak dikatain aku sudah jelek pada waktu itu, dikira aku punya ilmu hitam atau apapun itu. Padahal aku hanya bermain dengan hipnotis. Itu. Akhirnya aku sadarkan dengan omong jujur dia. Dengan sadar, posisi masih mata terbuka. Aku tapi nyentuh dia. Aku salamin, aku minta maaf sama dia. Maaf Pak ya. Tapi aku menang. Aku udah pegang dia dan aku bikin dia shock. Shock inductionku main. Aku tarik dia dengan cepat pada waktu dia salaman sama aku. Pak, saya minta maaf. Awalnya nggak mau. Ditolak tangan ini. Tapi saya maksa merendah supaya aku mendapatkan, supaya aku bisa nge-shock dia. Tujuanku untuk buat dia jujur, ngomong jujur apa adanya pada waktu itu. Dia langsung salaman sama aku, dengan iming-iming, aku iming-iming dia, uang ini mau tak kasihkan. Dia mau salaman. Aku tarik dia, jebret. Dia tidur langsung. Dia tidur, aku kasih sugesti untuk ngomong jujur semuanya dengan apa yang dia katakan itu untuk kebenaran. Benar nggak dia seperti itu orangnya? Temanku terkejut apa yang dikatakan dia. Tapi memang banyak sih Mas yang apa ya? Mungkin kita katakan dukun lah yang prakteknya juga begitu ya. Menurut sampean ya terkait dengan
prakteknya itu hanya sekedar penipuan atau apa sama dengan hipnotis atau gimana Mas? Enggak. Praktek-praktek itu Jadi orang yang aku temui kemarin kapan hari itu yang mungkin agak lama lah itu yang aku bongkar kedoknya ini tanpa sengaja sih gara-gara temen kan ya. Itu sebenarnya dia memang modus penipuan. Dia nggak bisa apa-apa. Dan sudah banyak korban. Dia hanya kerjaannya pada saat dia ngomong jujur itu. Dia ini pemotong rumput untuk ngasih makan sapi sama kambing. Shock temanku. Cuman tapi Kak, ilmu-ilmu begitu karomah kan orang mengatakan karomah gitu. iya, Itu ada memang. Memang ada. Gini Mas, kalau memang ngomong masalah hipnotis dengan ilmu-ilmu kayak gitu, memang ada. Sekarang orang percaya bahwa hipnotis itu adalah kayak ilmu hitam kan kalau karoma atau apapun itu orang yang punya santet aja aku percaya itu ada kok. Cuman kan itu ada di Al-Quran juga kita harus mempercayainya kan, dunia lain juga ada kan. Nah, cuman untuk ke hipnotis sendiri itu biasa kita gunakan ke arah-arah negatif kayak gitu itu kebanyakan sih jarang sih ya. Cuman kalau untuk karomah itu sebenarnya kalau menurut saya ya secara pribadi itu ada. Tapi Beda kalau lagi. di hipnotis itu bisa kita lakukan secara cepat. Kenapa aku bilang cepat kayak karoma, ilmu tenaga dalam? Itu secara nggak langsung kita sudah ada istilah materi hipnotis self hipnotis, menghipnotis diri kita sendiri. Gitu loh. Kenapa? Salah satu contoh deh. Rokoknya masih nyala itu, Bang. Gini ya, aku pinjem deh. Boleh ya? Nanti hidupin lagi, nyalain lagi ya. Ini salah satu contoh. Ini kan api panas. Iya kan? Aku biasa, orang kalau kena api gimana? Panas Panas biasanya kan, sakit panas. kan ya? Betul kan, luka kan? Tapi kalau aku sudah memakai salah satu self hypnotis, ini bisa aku matikan kayak gini. Ini nggak panas ini ya. Karena aku rubah rasa api itu menjadi dingin. Gitu. Nggak panas, tapi sayang hitam ini. Iya. Mau dihisap lagi nggak nih rokoknya? Maaf ya, ini hanya praktek. Gitu. Banyak sih, terus banyak murid-muridku juga, istilahnya ada body katalepsi. Itu muridku ada cewek satu, aku ajarin istilahnya dalam materi hipnotis itu ada istilah body katalepsi. Kepala di sini, kaki di situ ya, ada 2 meja gitu ya, di tengah nggak ada alas. Dia tidur lurus, dipukul, diinjak nggak masalah, nggak sakit dia. Tapi tetap lurus ya gini. Gitu. Kenapa? Istilah ada body katalepsi atau ilmu kekebalan. Kalau hipnotis sebenarnya ada, cuman kita kan lagi mengangkat tentang alam bawah sadar kita itu. Iya. Kekuatan Beda enggak, Pak? Alam bawah sadar dan apa namanya? Ilmu kekebalan dia. Gini, kalau ilmu kekebalan kan kebanyakan ada doa. Oh, disambi dengan doa. Disambi dengan doa dan kembali lagi dengan ini kepercayaan kita. Iya kan? Kita mengamalkan atau enggak. Kalau ilmu hipnotis, materi-materi hipnotis sama sekali nggak ada istilah amalan. Iya. Ya kan? Kalau ada ilmu amalan hipnotis, aku ingin tahu bagaimana amalan itu. Karena selama ini aku sudah berkelana dengan senior-senior, dengan guru-guru besar, master-master hipnotis semua ya. Amalan itu nggak ada. Malah kita ini ngobatin orang hipnotis, orang kesurupan aja kita nggak pakai amalan kok. Kita lebih cepat. Gitu. Pernah ini terjadi kesurupan masal. Kita udah nyembuhin kok mereka semua. Lebih cepat karena kan dia orang kesurupan itu masuk ke alam bawah sadar. Oh, Iya kan? Sedangkan kebanyakan orang-orang yang kesurupan itu kenapa masuk alam bawah sadar? Karena bengong atau banyak pikir. Pikiran. Iya, banyak Apakah pikir. pikiran kosong itu sudah berada di alam pikiran sadar, bawah sadar? Ada istilah trance. Dalam materi hipnotis itu ada istilah trance, yaitu yang dimana dia hampir masuk ke alam bawah sadar. Di tengah-tengah alam sadar dan alam bawah sadar itu trance. Nah, kalau sudah masuk ke alam trance, kalau misalkan tubuh seorang cewek atau cowok itu nggak kuat, dia akan dimasukin semacam kayak kesurupan. Padahal itu sebenarnya dia sendiri yang bikin kesurupan dengan imajinasinya dia sebenarnya. Seperti itu. Mungkin gini Mas, ini karena waktu juga ya Mas. Iya.
Seru ya? Seru sebenarnya. Pembahasan ini sangat seru sekali. Mungkin bisa mengedukasi masyarakat di luar sana ya. Mungkin sekarang kalimat-kalimat terakhir Mas untuk pertemuan kali ini ya, kalimat terakhir untuk pertemuan kali ini untuk masyarakat di sana tentang hipnotis itu bagaimana? Jadi hipnotis itu jangan ditakutin. Kalau misalkan ketemu dengan master-master hipnotis, biasanya master-master hipnotis itu dia ada di suatu tempat, entah itu praktek atau dia lagi street, istilahnya di jalanan gitu ya. Tapi kalau ketemu orang-orang yang tidak dikenal dengan kejahatan-kejahatan hipnotis atau gendam itu, abaikan aja. Anggap aja nanti kita sibuk kayak atau apa alasan banyak hal. Yang penting kita nggak nanggepin itu. Kalau kita nanggepin, kita yang kena. Itu aja. Dan juga satu, jangan pernah bilang, ini kata-kataku sendiri yang selalu aku share ke mereka semua. Jangan pernah mengatakan diri kita nggak bisa. Secara nggak langsung kita sudah tersugesti sendiri dengan kata-kata kita. Dan ada istilah, mulutmu ada harimau, kata-kata yang keluar adalah doa. Katakan kita selalu bisa. Selalu bisa ya. Nanti intuisi yang menentukan jalan kita kemana. Oke, wah pertemuan kali ini luar biasa bersama Mas Adi ya, Master Hipnotis ini di Probolinggo ini. Teman-teman yang di sana, pertemuan kali ini mungkin itu saja ya. Nanti bisa lanjut Mas untuk pembahasan yang lain ya. Mungkin tentang kecemasan juga bisa kan? Bisa, atau bisa yang mau nimbrung lewat belakang bisa nanti. Oh, boleh bisa langsung ke sini ya. Boleh bisa hubungi kami ya di sini. Langsung hubungi ke sini, datang ke sini wis. Oke. Itu Mas ya untuk kali ini. Sudah itu saja dari kami. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya ya, yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Siap. Berungpodcast.com. Berung Podcast.